Betapa besar kasih karunia Allah yang tercurah bagi hidup kita semua. Saudaraku, renungkanlah kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita semua. Yang pertama, penghakiman Allah atas dunia orang-orang berdosa begitu menakutkan. Bayangan akan jutaan orang yang tenggelam ketika air bah menyapu bersih semua konstruksi yang didirikan manusia begitu mengerikan. Namun, itu adalah hal yang kecil dibandingkan dengan murka Allah yang menyala-nyala yang akan datang ketika Tuhan Yesus muncul bersama malaikat kudusnya. Air bah membawa kematian, tetapi hari penghakiman akan mendatangkan hukuman kekal di neraka. Mari kita pertimbangkan dengan sadar realita yang mengagumkan dan tak terelakkan ini. Bagaimana air bah mengajar kita untuk takut akan Tuhan? Yang kedua, Tuhan memanggil pria, wanita, dan anak-anak melalui Injil untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adil. Sama seperti Tuhan menutup Nuh dan keluarganya ke dalam bahtera dan melindungi mereka selama air bah, maka Tuhan akan menyelamatkan semua orang yang percaya dari murka yang akan datang kepada Kristus sendiri. Setelah air bah datang, tidak ada yang tersisa kecuali yang ada di dalam bahtera. Dengan cara yang sama, gereja yang hidup akan menjadi satu-satunya umat yang selamat dari murka Allah. Karena itu, datanglah kepada Kristus sekarang dan tempatkan seluruh kepercayaan Anda kepadanya. Kejadian pasal 7. Introduction. Dalam ketaatan kepada Allah, Nuh dan keluarganya memasuki bahtera dengan binatang-binatang, dan Tuhan menghancurkan semua kehidupan manusia dan hewan lainnya di bumi melalui air bah. Ayat 2-3. Sepasang dari setiap jenis binatang bergabung dengan Nuh di dalam bahtera. 7 pasang diambil dari binatang-binatang yang digunakan untuk korban, binatang yang tidak haram. Para ahli memperkirakan ada hampir 45.000 binatang yang bisa masuk ke dalam bahtera tersebut. Ayat 4. 7 hari lagi hewan-hewan dan Nuh masuk ke dalam bahtera seminggu sebelum banjir dimulai. Masih ada waktu untuk pertobatan di minggu terakhir dengan pintu terbuka dan jalan keluar dari malapetaka yang akan terjadi masih tersedia. 40 hari 40 malam. Ini adalah penyebutan pertama dari angka 40. Sering dikaitkan dengan pengujian dan kesulitan. Ayat 11. Umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Hari-hari yang tepat sekarang dicatat, yang dengan kuat menunjukkan bahwa Nuh sendiri merekam peristiwa itu sebagai buku harian. Terbelah segala mata air samudra raya. Mungkin mengacu pada waduk air bahwa tanah atau air super panas yang melesat ke atmosfer karena terbelahnya lempeng benua. Ayat 16. Banyak orang heran bagaimana pengumpulan berbagai macam binatang ini bisa terjadi. Apakah Nuh dan anak-anaknya mengumpulkan hewan-hewan itu selama bertahun-tahun? Dalam kenyataannya, seluruh ciptaan ada bersama dengan Nuh. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah. Tampaknya tidak menjadi masalah untuk mengumpulkan binatang-binatang tersebut. Allah mengurus rincian pekerjaan tersebut, sementara Nuh melakukan bagiannya untuk membangun bahtera. Seringkali kita melakukan hal yang berlawanan dengan yang dilakukan Nuh. Kita khawatir mengenai hal-hal kecil yang tidak berada di bawah kendali kita, sementara kita mengabaikan hal-hal tertentu, seperti sikap, hubungan, tanggung jawab yang ada dalam kendali kita. Seperti Nuh, pusatkanlah perhatian kita pada apa yang Allah sudah perintahkan untuk kita lakukan, dan serahkanlah sisanya kepada Allah. Ayat 17-24. Apakah air bah itu suatu peristiwa yang terjadi secara lokal atau meliputi seluruh bumi? Air bah secara universal tentu mungkin saja terjadi. Ada cukup banyak air di laut untuk menutupi seluruh daratan. Bumi berawal seperti itu. Setelah itu Allah berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Jadi air bah ini pasti telah menutupi seluruh bumi atau menghancurkan semua penduduk bumi. Ingat, alasan Allah mengirimkan air bah adalah untuk menghancurkan semua kejahatan di muka bumi. Untuk melaksanakan hal itu, tentu diperlukan air bah yang sangat besar. Amin.